Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas contoh soal tentang kinematika gerak, yaitu pada materi gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Contoh soal pertama yaitu mobil bermasa 800 kg bergerak dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Berapakah waktu yang ditempuh mobil tersebut? Oke, kita lihat ya untuk pembahasannya. Diketahuinya, mobil bermasa 800 kg, maka M adalah 800 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan awal berarti adalah V0. Ya, ini V0 yaitu 36 km per jam dijadikan meter per sekon yaitu dikalikan 1000 dibagi 3600. Kemudian diketahuinya lagi adalah VT. VT itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah menempuh waktu sebesar T. Itu ada 72 km per jam dijadikan meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Ditanyanya adalah waktu yang ditempuh mobil. Ya, waktu tempuh mobilnya itu adalah T. Untuk menjawabnya, ya, pertama kita harus mencari atau menghitung terlebih dahulu tentang percepatan. Ya, karena ini adalah soal-soal GLBB, artinya kenapa disebut dengan GLBB? Karena ada kecepatan awal dan ada kecepatan setelah menempuh waktu T atau kecepatan akhir. Ya, berarti kalau kecepatan awalnya lebih kecil dari kecepatan akhir, maka itu disebut dengan percepatan. Oke. Dihitung dengan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi rumus-rumusnya kalian pilih yang sesuai dengan diketahuinya, yaitu karena di sini diketahuinya adalah massa, V0 dan VT, maka kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya. Kenapa ini di sini ditambah? Ya, karena di sini dalam soal merupakan percepatan. Kecepatan awal lebih kecil daripada kecepatan akhir. VT kita masukkan yaitu 20 meter per sekon. V0-nya 10 meter per sekon. Ditambah 2A-nya yang kita cari dulu ya, dikali S-nya 150. Oke, 20 pangkat 2 adalah 400, 10 pangkat 2 itu 100, ditambah 2 kali 150 adalah 300A. Sehingga A-nya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Dari mana? Yaitu 400, 100 pindah ruas menjadi min 100 sama dengan 300A. Ya, 400 dikurang 100 adalah 300 sama dengan 300A, maka A sama dengan 300 per 300. Oke, hasilnya A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang kedua baru kita dapat menghitung T. Oke, untuk menghitung T, jadi ada rumus di GLBB itu adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Sehingga VT dikurang V0-nya pindah ruas, V0 sama dengan A kali T. Atau jadinya kalau menghitung T sama dengan VT dikurang V0 dibagi A. Ya. Sehingga dapat T-nya sama dengan VT-nya 20 ya, VT di dalam soal. Kemudian V0-nya kecepatan awalnya 10 dibagi A-nya yang kita dapat tadi. A-nya 1. Sehingga di sini dapat
waktunya adalah, jadi waktu tempuh mobilnya adalah 10 sekon. Ke soal berikutnya ya, nomor 2. Sebuah pesawat Airbus sedang mendarat dan mulai diperlambat pada kecepatan 60 meter per sekon. Tentukan besar perlambatannya agar pesawat tersebut berhenti pada jarak 1 km. Nah, untuk mempermudah, maka kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Ada V0 ya. Kecepatan awal karena mula-mula bergerak pada kecepatan 60 meter per sekon. Jadi itu adalah sebagai V0. Nah, kemudian ada apa lagi diketahuinya, yaitu ada VT, yaitu kecepatan setelah selang waktu atau kecepatan akhir. Nah, di sini ada kata-kata tentukan besar perlambatannya agar pesawat tersebut berhenti. Nah, karena ada kata-kata berhenti ya di sini dalam soal, maka berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Nah, kemudian apa lagi diketahuinya? Yaitu jaraknya. Jaraknya 1 kilometer. Dijadikan meter menjadi kali 1000, jadi 1000 meter. Ditanyanya adalah perlambatan. Nah, jadi perlambatan itu lambangnya adalah A. Perlambatan dan percepatan lambangnya sama-sama A, cuma bedanya di tanda rumusnya. Kalau percepatan A-nya positif, kalau perlambatan A-nya negatif. Oke, jawab. Nah, kita lihat ya. Dengan menggunakan persamaan yang berlaku pada GLBB diperoleh. Nah, karena adanya dalam diketahuinya V0, VT, S, ditanyanya A, maka kita pakai rumus yang sesuai, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Ini rumus yang kita pakai. Kenapa negatif? Karena perlambatan. VT-nya masukkan 0, V0-nya 60 meter per sekon, kuadrat ya, min 2, A-nya dicari, S-nya masukkan 1000. Sehingga min 2-nya pindah ruas kiri jadinya positif. Jadi 2 kali 1000 kali A sama dengan 60 kuadrat. Atau 2000A sama dengan 3600. Atau sama dengan ini ya. Nah, 3600 sama dengan 2000A. Maka A adalah 3600 dibagi 2000. Hasilnya adalah 1,8 meter per sekon. Itu adalah perlambatannya. Soal berikutnya, perhatikan grafik perjalanan benda. Nah, ini grafiknya. Oke, seperti ini ya. Berdasarkan grafik tersebut, tentukan jarak yang telah ditempuh benda selama 3 sekon. Nah, sekarang kita lihat. Bedakan antara grafik GLB dengan grafik GLBB. Kalau di sini, dia kecepatan awal ada 10, kecepatan akhirnya ada 24. Berarti kecepatannya berubah, bertambah. Ini berarti soalnya termasuk ke dalam GLBB dipercepat. Ya. Nah, di sini dalam soal disuruh menentukan jarak yang ditempuh selama 3 sekon. Oke, maka diketahuinya apa aja sih? Nah, jadi dari grafik kita bisa menentukan diketahui, dilihat ada V0. Ini ya, grafik GLBB ya. Kalau bentuknya seperti ini, grafik V terhadap T ini adalah GLBB. V0-nya dapat 10. Karena di sini dalam satuan meter per sekon ya, maka di sini V0-nya 10 meter per sekon. Kemudian apa lagi? Ada VT di sini. Nah,
Vt-nya 24 meter per sekon. Ada apa lagi di grafik? Nah, di sini ada T. Ya, T-nya 3 sekon. Ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak yang ditempuh benda. Jarak adalah S. Ya. Kemudian supaya lebih mudah, kalau seandainya ada grafik antara V terhadap T, kecepatan terhadap waktu, maka untuk mencari jarak kita dapat menggunakan luas daerah di bawah grafik. Nah, kita lihat di situ luas daerah di bawah grafik adalah di sini. Nah, nih. Ini grafik di bawah grafik. Bentuknya apa? Bentuknya trapesium. Sehingga kita bisa menggunakan rumus luas trapesium. Apa sih rumus luas trapesium? Oke, rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tingginya. Ya. Nah, kita bisa lihat sisi sejajarnya yang mana aja, yaitu yang ini. Nah, sisi sejajarnya nih. Nah, ini 10 sampai dengan yang di sini. Nah, ini adalah sisi sejajarnya, 24. Sehingga jumlah sisi sejajar adalah 10 ditambah 24. Dibagi 2 atau kali setengah ya, dikali tingginya yang mana? Tingginya ini. Nih. Nah, di sumbu X, nah ini 3 ya. Tingginya adalah 3. Sehingga ya, masukkan di situ. Hasilnya adalah 51 meter.